Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Dwi Oktaviana, NIM 194. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hai sobat, tahukah kamu bahwa kasus korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan? Dari data yang ada, Indonesia berada pada urutan tertinggi ketiga di ASEAN. Banyak orang berpikir bahwa korupsi sulit untuk diberantas. Benarkah? Tanpa disadari, korupsi sesungguhnya berawal dari kebiasaan perilaku tidak jujur dan kebiasaan yang biasa dianggap sepele. Untuk merubahnya, kita bisa mulai dari diri sendiri dan keluarga. Maka dari itu, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu macam karakter, yaitu kejujuran. Apakah kalian tahu apa itu jujur? Menurut Muhammad Mustari, jujur adalah suatu perilaku manusia yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap dirinya maupun pihak lain. Adapun menurut pendapat lain, bahwa jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan beberapa metode atau cara menerapkan karakter jujur kepada anak usia 5-8 tahun. Metode ini dapat diterapkan orang tua di rumah. Metode yang pertama yaitu orang tua harus jujur terlebih dahulu. Ya, kita sebagai orang tua harus mencontohkan hal-hal baik kepada anak, salah satunya mengenai kejujuran. Karena anak usia 5-8 tahun cenderung akan banyak mencontoh orang-orang yang ada di sekitarnya, salah satunya yaitu orang tua. Karena orang tua merupakan lingkup terkecil bagi anak. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan mengenai berkata yang jujur, tidak berdusta, dan mengatakan apa adanya walaupun itu menyakitkan. Metode yang kedua yaitu mendongeng atau bercerita bertema kejujuran. Nah, pastinya anak usia 5-8 tahun sangat suka apabila ayah atau ibunya menceritakan suatu dongeng yang bertemakan binatang-binatang lucu dan lain-lain. Akan tetapi di sini kita sebagai orang tua dapat menyelipkan tema kejujuran sehingga anak dapat belajar secara tidak langsung dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang ketiga yaitu ingatkan bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Beri penjelasan kepada anak bahwa Allah adalah Maha Melihat. Allah akan melihat semua apapun yang kita lakukan di dunia ini. Segala sesuatu yang kita lakukan akan ada balasannya. Ketika anak melakukan sesuatu yang baik, maka akan mendapat pahala, dan ketika melakukan sesuatu yang buruk akan mendapat dosa. Metode yang keempat yaitu tidak memberikan label pembohong kepada anak. Dengan kita memberikan label negatif, anak cenderung akan berpikir, untuk apa saya melakukan kejujuran? Jikalau saya melakukan kejujuran pun akan dianggap sebagai pembohong. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus sesering mungkin memberikan label-label positif kepada anak, sehingga anak akan menjadi optimis dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang kelima yaitu memuji kejujuran anak. Ketika anak melakukan kejujuran, kita sebagai orang tua sebaiknya memujinya karena hal ini akan menumbuhkan rasa bangga pada diri anak sehingga anak mau berbuat jujur. Kesimpulannya, ada 5 metode atau cara yang dapat dilakukan orang tua
tua untuk menanamkan karakter kejujuran kepada anak. Yang pertama, orang tua harus jujur terlebih dahulu. Yang kedua, mendongeng atau bercerita bertema kejujuran. Yang ketiga, ingatkan bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita. Yang keempat, tidak memberikan label pembohong kepada anak. Dan yang terakhir, memuji kejujuran anak. Pada dasarnya, bersikap jujur adalah sesuatu yang sangat baik bagi semua pihak. Dengan bersikap jujur, maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. Dengan bersikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap dirinya sendiri dan bagi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.